Kita semua tahu kan kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang, ya, mengubah dunia. Tapi, pernah kepikiran nggak, siapa sih beliau sebelum itu semua? Nah, di bahasan kali ini kita mau kupas tuntas fondasi yang paling penting dari semuanya. Karakter. Karakter yang dibangun jauh sebelum wahyu pertama turun. Dan pertanyaan ini nih yang jadi kuncinya, apa sih yang bikin seorang pahlawan ya sebelum dia dapat jubahnya? Jadi, kita nggak akan bahas biografi yang kaku kayak di buku sejarah ya. Anggap aja ini kayak origin story yang bisa relate ke kita semua. Cerita gimana seorang pemuda di Mekah selangkah demi selangkah membangun sebuah reputasi yang wow, nggak tergoyahkan sama sekali. Dan reputasi inilah yang nanti jadi fondasi buat misi terbesar dalam hidupnya. Oke, kita mulai dari awal banget. Karakter kuat Nabi Muhammad SAW itu gak datang tiba-tiba loh, gak instan. Karakter itu ibarat besi yang ditempa, dibentuk lewat berbagai ujian dan kesulitan. Dan proses penempaan ini udah dimulai bahkan sebelum beliau lahir ke dunia. Coba deh kita lihat timeline ini. Ini berat banget. Beliau lahir udah dalam keadaan yatim, gak pernah lihat wajah ayahnya. Umur 6 tahun, ibunda tercinta wafat. Belum selesai berduka, di usia 8 tahun, giliran kakeknya yang juga jadi walinya meninggal dunia. Kebayang nggak? Setiap kehilangan ini satu persatu justru menanamkan benih kesabaran dan ketangguhan yang luar biasa sejak kecil. Untungnya, beliau kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat menyayanginya, Abu Thalib. Nah, sekarang kita masuk ke masa-masa remajanya. Kita bakal lihat bagian ini dengan cara yang sedikit beda ya. Biar seru, kita pakai analogi keren dari sumber materi kita. Anggap aja ini kayak level-level dalam game membangun karakter. Setiap level punya tantangan dan skill yang bisa di-unlock. Oke, level 1, jadi penggembala kambing. Kedengarannya sepele ya, cuma jagain kambing. Tapi jangan salah, justru dari pekerjaan sederhana inilah kemampuan kepemimpinan yang paling dasar diasah. Beliau belajar gimana rasanya bertanggung jawab penuh atas makhluk lain yang lebih lemah. Belajar melindungi mereka, merasakan empati. Ini tuh kayak pelatihan dasar buat konsep amanah atau kepercayaan. Lanjut, level 2, sang pedagang. Nah, di sini gamenya makin serius. Beliau bekerja untuk seorang pebisnis wanita yang sangat dihormati saat itu, Khadijah. Dan apa yang beliau buktikan? Beliau nunjukin kalau bisnis sukses itu nggak harus pakai tipu-tipu. Justru sebaliknya, dengan kejujuran yang ia bisa dibilang radikal. Setiap transaksi, setiap laporan keuangan, semuanya transparan, penuh integritas. Nah, dari sinilah namanya mulai viral kalau istilah sekarang. Oke, dari penggembala, pedagang, sekarang kita masuk ke final boss di masa mudanya. Momen di mana semua karakter yang udah dibangun itu diuji, di depan umum. Dan dari sinilah reputasinya bukan cuma dikenal, tapi jadi legenda. Dan hadiah dari semua level yang udah dilewati itu apa? Sebuah gelar. Tapi gelar ini spesial banget, bukan dari keluarga, bukan dari teman dekat, tapi dari seluruh masyarakat Mekah. Gelarnya adalah Al-Amin. Dan ini bukan sekedar nama panggilan biasa ya, ini tuh kayak stempel, sebuah deklarasi publik yang artinya orang yang paling bisa dipercaya. Gelar ini nempel banget, dan nggak ada yang bisa bantah. Bahkan orang-orang yang nantinya jadi musuh bebuyutan beliau pun ngakuin soal ini. Coba bayangin, kalau Anda hidup di Mekar zaman itu dan punya barang berharga, mau nitip ke siapa? Jawabannya cuma satu, nggak ada pilihan lain, ya ke Muhammad, udah titik. Nah sekarang, kita lihat gimana reputasi Al-Amin ini benar-benar diuji dalam situasi genting. Ceritanya Ka'bah lagi direnovasi, tapi malah jadi sumber masalah besar. Semua suku besar di Quraisy ribut, mereka berselisih hebat, suasananya tegang banget, pedang udah hampir keluar dari sarungnya, perang saudara tinggal nunggu waktu. Penyebabnya apa sih? Satu hal, kehormatan. Jadi ada batu suci Hajar Aswad yang harus diletakkan kembali ke tempatnya. Nah, semua suku merasa merekalah yang paling berhak dapat kehormatan itu. Buat mereka, ini masalah harga diri. Saking pentingnya, sampai-sampai pertumpahan darah pun dianggap sepadan. Gila kan? Di tengah situasi buntu dan hampir perang inilah, Al-Amin dipanggil. Dan solusinya, jenius, tapi luar biasa sederhana. Beliau nggak milih satu suku. Beliau malah membentangkan selembar kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, terus beliau minta setiap pemimpin suku buat pegang ujung kain itu. Mereka mengangkatnya bareng-bareng. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kehormatan itu dibagi rata untuk semua. Dan, boom, gitu aja, krisis selesai. Perang yang udah di depan mata batal terjadi.
Solusi cerdas ini benar-benar mengukuhkan status beliau. Dia bukan cuma Al-Amin, si orang jujur, tapi juga seorang negosiator ulung, pemecah masalah yang brilian, dan pembawa damai sejati. Oke, jadi sekarang semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung kan? Karakternya udah kokoh, reputasinya nggak ada celah. Nah sekarang tinggal beberapa bagian terakhir nih, sebelum panggilan terbesar dalam hidupnya datang. Selanjutnya, beliau menikah dengan Khadijah. Ingat kan, bosnya dulu waktu jadi pedagang, wanita yang pertama kali melihat dan percaya pada integritasnya. Pernikahan mereka ini bukan sekedar, ya pernikahan biasa. Ini adalah sebuah partnership yang solid banget. Khadijah jadi support system nomor 1, dan nantinya jadi orang pertama yang percaya saat wahyu itu turun. Dan menjelang usianya yang ke-40, ada kebiasaan baru. Beliau sering menyendiri, pergi ke Gua Hira. Tapi ini bukan buat lari dari masalah ya. Justru sebaliknya, beliau ke sana buat merenung, mencari kejelasan, memikirkan kondisi masyarakatnya yang, ya kita tahu, penuh ketidakadilan dan kerusakan moral. Ini nunjukin kalau beliau itu seorang pemikir yang dalam, yang nggak bisa diem aja lihat keadaan. Dan sampailah kita pada poin yang paling penting. Coba resapi kalimat ini. Sebelum dipercaya oleh Tuhan dengan sebuah wahyu, beliau telah dipercaya oleh manusia dengan barang-barang berharga mereka. Wow! Ini merangkum semuanya dengan sempurna kan? Allah tidak memilih secara acak. Beliau memilih seseorang yang rekam jejaknya di mata manusia sudah terbukti. Terbukti bisa dipercaya dengan hal-hal duniawi sebelum akhirnya diberi kepercayaan terbesar untuk semesta. Kisah Al-Amin sebelum jadi Rasul ini ngajarin kita satu hal yang super penting. Perubahan besar di luar sana itu selalu dimulai dari pembangunan karakter di dalam sini, di dalam diri kita. Pembangunan yang seringkali terjadi dalam sunyi. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Di saat-saat hening kita, saat nggak ada yang lihat, karakter seperti apa sih yang lagi kita bangun?